Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Keluarga sakinah mawaddah warahmah. Silakan Anda lihat dalam surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah jadikan buat kalian laki-laki, istri kalian min anfusikum, dari jenis manusia. Artinya Allah menyatakan manusia nikahi dengan manusia. Buat apa manusia menikah? Litaskunu ilaiha, agar sakinah, tenang dan tentram. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dijadikan di orang yang sakinah tadi perasaan kasih dan sayang. Inilah tanda bagi orang-orang yang berpikir. Artinya orang yang otaknya dipakai, yang selalu berpikir cemerlang, selalu mempergunakan akal sehatnya, mereka akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dalam hidup mereka diberikan pasangan yang menjadikan mereka sakinah mawaddah warahmah. Apa sakinah? Sakinah ini dua. Satu, sakinah ini akar katanya sikin. Sikin ini artinya pisau yang sangat tajam. Kenapa orang yang menikah oleh Allah disamakan dengan pisau yang sangat tajam? Anda lihat, sapi, kerbau, kambing, ayam disembelih dengan pisau yang sangat tajam. Pokoknya gerubuk, ngamuk, ret diam. Apa maksudnya? Orang yang sebelum menikah resah, gelisah, kacau, galau, ngider ke mall, ke stasiun, ke pasar, jalan mulu. Begitu dinikahin, boro-boro keluar rumah, keluar kamar ge henteu. Iya apa iya? Iya benar. Itu sakinah. Dua. Sakinah yang kedua artinya ketentraman yang diperoleh setelah adanya pergolakan. Saya tanya Anda, yang nikah 5 tahun ngacung? Yang udah nikah 10 tahun ke atas ngacung? Yang udah nikah 15 tahun ke atas ngacung? 20 tahun dan seterusnya. Yang paling tua 40 tahun ke atas nikahnya. Saya tanya, siapakah di antara Anda yang tidak cekcok suami istri seumur-umur? Siapa yang pernah cekcok? Saya. Siapa yang suka cekcok? Saya. Siapa yang sering cekcok? No. Siapa yang cekcok melulu? No. Beda tahu. Suka cekcok, pernah cekcok, sering cekcok, cekcok melulu. Mana yang paling jelek? Cekcok mulu. Mana orangnya? Walau apapun yang terjadi, selama orang tadi dalam beragama Islam, sakinah muncul. Contoh, misalnya orang ini rumahnya kecil, RSSS. S-nya berapa deh? 7. Sisi solokan susah selonjor. Kan kalau rumah RSSS mah kamarnya kecil. Misalnya di rumah kecil kamarnya cuma 2. Satu buat anak-anak, satu buat suami istri. Berantem. Istrinya di kamar, suaminya di tengah rumah. Mana musim hujan, istrinya ke kamar mandi. Kan kalau di RSSS nggak kayak rumah orang kaya, tiap kamar ada kamar mandi. Satu rame-rame keluar masuk kamar mandi. Pulang dari kamar mandi mau ke kamar tidur, suaminya ngintil. Istrinya nggak marah. Kemesraan 17 kali lipat daripada sebelum berantem. Begitu masuk ke kamar, istrinya bilang sama suaminya, "Bang, gordeng." Wow. Nurut suaminya. Gordeng dirapetin. Istrinya ngomong lagi, "Bang, lampu." Itu sakinah. Ketentraman yang diperoleh setelah adanya gejolak. Mawadah. Apa mawadah? Kalau seandainya orang rasa sakinah sudah sirna, Masya Allah, masih ada backing yang kedua, mawadah.
Mawadah adalah cinta plus. Mawadah adalah kelapangan dada, kesucian hati. Tidak ada prasangka buruk buat pasangannya, prasangkanya selalu baik. Cinta yang membara. Itu kalau bahasa kerennya barangkali. Pernahkah Anda punya cinta yang membara? Sepanas apakah membaranya? Cinta yang membara. Anda lihat di dalam surat An-Nisa 19. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna wa sa'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wahai para suami, pergaul istri kalian dengan baik. Boleh jadi suatu saat istri kalian menyebalkan kalian. Jangan ceraikan mereka. Di balik itu Allah berikan hikmah yang sangat banyak. Ayat ini 2 dituju. 1 para suami. Wahai para suami, pergaul istri kalian dengan baik. Rayu dia. Apakah Anda sudah merayunya? Rayu dia. Bujuk dia. Belai dia. Wow. Kecup dia. Puji dia. Berapa seringkah Anda para suami memuji istri Anda? Kenapa? Perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok yang nomor 2. Ini kalimat majazi. Kalimat kiasan, bukan hakiki. Bukan benar-benar seorang perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Tapi gambaran perasaan hati seorang perempuan ibarat tulang rusuk yang bengkok. Kalau para suami meluruskannya sekaligus tak bisa patah. Makanya perlahan-lahan puji sekali-kali. Belai sekali-kali istri Anda. Kecup. Wow. Senangkan hatinya. Kasih uang yang merah sekian puluh lembar. Saya yakin istri Anda senang. Tuh. Yang kedua. Kalau seandainya suatu saat istri kalian menyebalkan kalian. Jangan ketawa. Ini ayat. Perempuan kadang-kadang punya kelakuan yang menyebalkan buat suami kalian. Betul. Ngaku nggak ngaku, sadar nggak sadar, terima nggak terima. Emang kenyataan Allah berfirman. Kadang-kadang yang namanya bini nyebelin buat laki. Betul. Artinya apa? Kita harus sadar. Kalau ngomong begini suami nggak suka, jangan ngomong begitu. Kalau pakai baju ini suami nggak suka, jangan pakai baju ini depan suami. Kalau makanan itu suami nggak suka, walaupun Anda suka, makannya jangan depan suami. Tuh. Jadi lihat, lihat pasangan kita yang baiknya saja, di balik itu hikmahnya banyak. Jangan hanya lihat pasangan jeleknya. Sekarang, sakinah, mawaddah, warahmah. Apa rahmah? Rahmah, perasaan yang timbul ketika melihat pasangan punya kekurangan. Sadari kita manusia. Al-insan, makhluk otomanusian. Manusia tempatnya salah, tempatnya lupa. Karena sempurna. Jangan bilang saya paling keren, kagak ada. Semua pasti kekurangan. Suami manusia biasa punya kelebihan kekurangan. Istri manusia biasa punya kelebihan kekurangan. Makanya dalam Al-Quran dikatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri pakaian buat suami. Suami pakaian buat istri. Kenapa pakaian? Anda lihat. Fungsi pakaian banyak. 1. Yang namanya pakaian fungsinya sebagai pembeda. Yang membedakan orang kaya, orang miskin karena pakaian. Yang kedua, pakaian ini pembeda seperti kelompok. Biru, salem, hejo. Mana emping? Itu mah pingnya kagok. Ping kagok. Enggak ping-ping banget. Ping lah, burak. gitu ya. Beda kelompok. Kemudian yang namanya pakaian membedakan pangkat jabatan. Jenderal lewat, camat lewat, PNS lewat, Tengjen tetangga jenderal lewat dari pakaian. Masya Allah. Makanya pakaian juga fungsinya menutupi kekurangan pemakainya. Misalnya ada orang punya kutil 7 ngejajar. Dia pakai baju, kita tahu nggak dia kutilan? Enggak. Misalnya orang punya panu blok segede telapak tangan di punggungnya. Dia pakai baju, kita tahu nggak dia ada panu? Enggak. Jadilah pasangan yang menutup kekurangan. Istri punya kekurangan tutupin oleh suami. Suami punya kekurangan tutupin oleh istri. Itu satu yang disebut dengan rahmah. Contoh. Ini istri baru nikah kagak bisa masak pisang.
Misalnya masak air sampai angus. Oh. Ditinggal bobo. Misalnya cuma bisa ngoseng-ngoseng kangkung, goreng tahu, kagak bisa apa lagi. Nih suami jangan ribut. Parah, bini gue emang gak bisa masak. Salah, pakai ini suaminya. Bawa tuh tuntun bini ke tempat kursus masak, kursusin biar pintar. Misalnya Anda para istri punya keluhan. Kok suami saya tidak sesuai dengan harapan saya ya? Kenapa lemes benar kelihatannya? Kayak ayam sayur. Jangan ribut sama orang. Berobat kemana Del? Ke Mak Erit. Ya. Ya. Berobat dong bawa, jadi omongin orang. Nanti jadi fitnah. Seperti menepuk air di tulang prak. Jadi selama orang yang berumah tangga berpegang kepada akidah Islamnya yang benar dan mengamalkan ajarannya, insya Allah pernikahan tetap akan ada dalam genggaman mereka sampai kematian berpisah dengan mereka. Amin.